Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya nih pagi ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Udah pada siap belajar belum? Siap, Ibu. Udah dari tadi siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar, minta tolong untuk semua siswa menyiapkan buku pembelajarannya, yaitu buku tematik, sama buku tulis, dan pulpen. Udah siap belum? Tunggu sebentar, Ibu. Udah siap, Bu. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Doa kali ini akan dipimpin oleh salah satu teman kita atau ketua kelas, yaitu Maulana Ali Akbar. Kepada Maulana dipersilahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa agar semua yang kita pelajari hari ini jadi berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Maul. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu Guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ibu Guru akan mulai mengabsensi yang pertama dari ketua kelas, yaitu Maulana Ali Akbar. Hadir, Bu. Sismi Fitriawati. Hadir, Bu. Zwia Hindayani. Oke, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu Guru akan mengecek motivasi belajar kalian, yaitu dengan sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Garuda Pancasila. Udah pada hafal belum? Sudah, Bu, hafal sedikit-sedikit, Bu. Ayo kita mulai bernyanyi tentang Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, aku dukung. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara, rakyat hadir sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan menyampaikan sesuatu. Nah, Ibu Guru di sini akan menampilkan sebuah PPT atau PowerPoint media pembelajaran. Nanti diminta siswa untuk memperhatikan PPT tersebut karena di dalam PPT itu nanti akan Ibu berikan sebuah penugasan secara berkelompok. Apakah kalian siap? Siap, Ibu. Oke, sebentar ya. PPT-nya udah terlihat belum? Sudah terlihat, Ibu. Oke, jadi ini adalah pembelajaran kita, yaitu tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran ke-6.
Di sini ada menu utama. Nah, di sini di dalam menu utama itu ada kompetensi dan tujuan pembelajaran kita, ada materi pembelajaran, ada tugas, dan ada profil ibu guru sebagai penyampai materi pada pagi hari ini. Oke, langsung saja kita ke menu kompetensi dan tujuan. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya di sini 3.4.1 yaitu menemukan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. IPK kedua yaitu 4.1.1 mengimplementasikan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah suara Ibu masih terdengar? Masih terdengar, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, serta mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang simbol sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan hal itu, siswa dapat menyajikan laporan pengamatan tentang contoh penerapan sila Pancasila dalam lingkungan sekitar. Udah jelas ya tujuan pembelajaran kita? Sudah sangat jelas, Ibu. Oke, nah ini adalah gambar lambang burung Garuda Pancasila. Sesuai dengan nyanyian tadi, materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang Garuda Pancasila. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih maksud dari gambar burung Garuda Pancasila ini? Nggak tahu, Ibu. Nah, di dalam burung Garuda ini kan terdapat sebuah gambar sayap, kepala, terus ekor, dan ada tulisan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kira-kira ketika Ibu nanya ini udah pernah lihat belum Garuda Pancasila ini? Pernah, Ibu. Itu kan yang dipasang di atas tembok, Ibu. Ya, nah kalau udah pernah lihat berarti udah tahu dong apa sih Garuda Pancasila? Udah tahu belum? Belum, Ibu. Oke, kita akan belajar sama-sama ya tentang lambang burung Garuda Pancasila. Nah, di dalam burung Garuda tadi ada jumlah bulu, ada ekor, ada kepala, dan lain-lain. Nah, kira-kira kalau Ibu tanya tadi itu udah pada tahu belum berapa sih jumlah bulu dari burung Garuda tersebut? Belum tahu, Ibu. Oke, kita akan sama-sama belajar ya. Nah, jadi bentar ya, bentar. PPT-nya masih terlihat belum? Masih, Ibu. Nah, jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda telah ditetapkan sesuai dengan tanggal bersejarah bangsa Indonesia. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih tanggal bersejarah itu?
tanggal kemerdekaan kita, Ibu. Nah, tanggal kemerdekaan itu tanggal berapa sih? Tanggal 17 Agustus. Nah, jadi burung Garuda ini melambangkan tanggal penting, yaitu tanggal kemerdekaan kita, di mana dalam hal ini bulu yang berada di burung Garuda ini menandakan adalah berjumlah 17 bulu pada masing-masing sayap. Di sini ada sayap, masing-masing sayap ini berjumlah 17 bulu. Nah, pada masing-masing sayap ini menggambarkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, di sini ada ekor. Nah, pada ekor burung Garuda ini melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus itu bulan keberapa sih? Bulan ke-8, Ibu. Oke, jadi ingat ya, ekor ini menggambarkan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus, bulan ke-8. Selanjutnya, ada di pangkal ekor, di burung Garuda tersebut berjumlah 19 bulu. Nah, 19 bulu ini jumlahnya itu 19. Udah pada lihat kan? Udah, Bu. Nah, terus di leher burung Garuda ini adalah lehernya berjumlah 45 bulu. Nah, melambangkan ekor dan pangkal ekor dan leher burung Garuda menggambarkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945. Jadi, hari penting kemerdekaan kita adalah hari bersejarah, yaitu jatuh pada tanggal 17. 17 ini terdapat di sayap burung Garuda. Pinter. Nah, terus bulu yang ke-8 ini di ekor itu melambangkan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Nah, di pangkal ekor dan leher ini menggambarkan tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Nah, selain itu, kalian bisa perhatikan kan, di kaki burung Garuda, di sini ada sebuah kata yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa maksud dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Belum tahu, Ibu. Nah, maksud dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya di sini Indonesia itu memiliki berbagai macam pulau, tetapi tetap berada di bawah naungan bendera merah putih, yaitu Indonesia. Paham? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya ya. Di sini tadi di burung Garuda itu ada sebuah simbol-simbol Pancasila. Nah, sila pertama di sini menggambarkan simbol bintang. Nah, sila kedua menggambarkan simbol rantai, dan sila ketiga menggambarkan pohon beringin, dan sila keempat menggambarkan kepala banteng, dan sila kelima yang terakhir yaitu menggambarkan padi dan kapas. Apakah PPT-nya masih terlihat? Masih, Bu. Ini ya. Nah, ada yang tahu nggak sih kira-kira apa sih makna dari simbol pertama sila ke Pancasila? Maknanya bintang, Ibu. Nah, maknanya bintang. Terus kira-kira bunyi sila yang pertama itu apa sih? Ketuhanan Yang Maha Esa, Bu. Nah, jadi simbol sila pertama yaitu tentang bintang yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih maksudnya makna simbol Pancasila bintang itu? Nggak tahu, Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan ya. Nah,
Nah, simbol sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan simbolnya yaitu bintang, bergambar bintang. Nah, makna simbol Pancasila bintang di sini, simbol bintang Pancasila di sini adalah berlatar emas dengan latar perisai berwarna hitam. Nah, hal ini terletak pada bagian tengah dada burung Garuda dan merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 sudut pada bintang tersebut mewakili agama-agama besar yang ada di Indonesia dan sebagai simbol bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, di simbol sila Pancasila yang pertama bintang ini kan Indonesia memiliki berbagai macam kepercayaan. Ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Kristen, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, di sana maksudnya makna simbol sila yang pertama bintang itu Indonesia memiliki berbagai macam kepercayaan. Walaupun seperti itu, tetap kita itu percaya pada satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya di sini ada simbol sila Pancasila kedua, yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini simbolnya yaitu tentang rantai. Nah, makna simbol Pancasila yang kedua rantai di sini adalah merupakan rantai emas. Rantai emas di sini dengan latar berwarna merah menjadi simbol dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai di sini maksudnya kalian bisa lihat kan rantai ini kayaknya dia tuh satu enggak dia terputus-putus, bisa lihat kan? Bisa, Bu. Nah, maknanya di sini rantai ini adalah manusia itu diibaratkan sebagai rantai. Nah, kenapa rantai? Karena di sini rantai yang itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, makanya di sini sila kedua itu menggambarkan hubungan antara manusia yang tidak pernah terputus. Kita itu sebagai manusia saling membutuhkan. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita itu saling membutuhkan karena kita adalah makhluk sosial dan bukan makhluk individu. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ke simbol sila Pancasila ketiga, yaitu tentang persatuan Indonesia. Nah, di sini ada gambar simbol Pancasila yaitu tentang pohon beringin. Nah, makna simbol Pancasila ketiga tentang persatuan Indonesia ini adalah pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, di mana pohon beringin ini merupakan gambaran sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Nah, sedangkan akar tunggang yang kuat pada pohon beringin juga menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Maksudnya di sila ketiga ini meskipun kita berbeda-beda, mungkin dari suku yang satu dengan suku yang lain, ada dari suku Sasak, ada dari suku Sumbawa dan lain-lain, tetap kita itu harus membangun sebuah persatuan seperti pohon beringin ini. Paham? Paham. Sehingga nanti setelah terciptanya sebuah persatuan itu akan tercipta rasa aman dari masing-masing orang. Selanjutnya yaitu simbol sila Pancasila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini simbolnya itu digambarkan ada sebuah kepala banteng. Nah, apa sih kira-kira makna simbol Pancasila keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab ini? Kira-kira ada yang tahu enggak? Belum tahu, Bu. Oke, nah di sini kepala banteng di sini merupakan sebuah simbol sila Pancasila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini banteng itu dikenal sebagai hewan yang hidup secara berkelompok. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia juga gemar berkumpul untuk bermusyawarah demi mencapai mufakat. Jadi bangsa Indonesia itu diibaratkan seperti banteng. Nah, kenapa kira-kira diibaratkan seperti banteng? Ada yang tahu?
Karena banteng itu suka rame-rame, Bu. Nah, benar sekali. Banteng itu seperti yang Ibu sebutkan tadi, dia itu senang hidup secara berkelompok. Nah, jadi di sini bangsa Indonesia itu diibaratkan sebagai banteng, menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia itu gemar berkumpul. Mereka itu gemar menyelesaikan sesuatu seperti misalnya permasalahan secara bermusyawarah demi mencapai kata mufakat atau sepakat. Paham? Paham, Bu. Nah, yang terakhir, simbol sila Pancasila yang terakhir yaitu adalah padi dan kapas. Di sini makna simbol Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu simbolnya padi dan kapas. Padi dan kapas di sini merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedua benda ini merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan yang disimbolkan dengan padi dan sandang yang disimbolkan dengan kapas. Nah, di sini adanya padi dan kapas sebagai gambaran kebutuhan dasar bangsa Indonesia akan terpenuhi sehingga nanti rakyat akan menjadi sejahtera. Maksudnya di sini kita hidup secara berkelompok pasti membutuhkan sebuah makanan, pasti membutuhkan pakaian. Nah, jadi bangsa Indonesia itu diibaratkan seperti padi dan kapas. Kenapa? Karena hal ini kita butuhkan agar semua kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Nah, sehingga nanti rakyat atau kita semua itu bisa menjadi sejahtera. Nah, paham penjelasan Ibu? Paham, Bu. Nah, coba Maul sebutkan sila Pancasila dari sila 1 sampai sila terakhir, yaitu sila kelima. Siap, Ibu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yeay, pinter. Udah pada hafal kan semuanya? Sudah, Bu. Nah, coba Ibu mau tes nih Sismi Fitriawati. Nah, kira-kira gambar simbol sila pertama itu apa sih? Bintang, Ibu. Nah, pintar. Jadi simbol sila pertama yaitu bintang. Nah, sila kedua apa, Maul? Halo, Maul. Nah, jadi simbol yang kedua yaitu tentang sila kedua rantai. Nah, Maul udah bisa dengar suara Ibu? Rantai, Ibu. Nah, kalau sila ketiga itu apa sih simbolnya? Ya, Bu. Apa simbol sila ketiga? Sila ketiga itu pohon beringin, Bu. Terus sila keempat apa? Pohon beringin. Kalau sila keempat apa tadi simbolnya? Kepala banteng. Nah, sila kelima ini tadi simbolnya padi dan kapas. Halo, apakah masih mendengar suara Ibu? Halo, apakah masih dengar suara Ibu? Masih, Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bagi kalian menjadi
3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mencari makna dari simbol-simbol Pancasila. Nah, kelompok pertama akan mencari tentang simbol sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kalian akan mencari contoh penerapan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa untuk kelompok 1, dan untuk kedua akan mencari penerapan sila kedua yaitu tentang apakah suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Nah, sila kedua nanti akan mencari penerapan sila dari kedua, dan sila ketiga akan mencari contoh penerapan sila ketiga. Begitu pula selanjutnya sampai kelompok terakhir yaitu kelompok kelima. Apakah kalian paham? Siap, paham, Bu. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian waktu untuk mencari contoh penerapan sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat.